terakhir kali kamu dapat tidur dengan tenang? Kamu pengen istirahat, tapi pikiranmu gak bisa diajak kerjasama. Ada saja hal yang tiba-tiba kepikiran, entah perasaan tentang masa lalu, khawatir soal masa depan, atau mikirin sesuatu yang sebetulnya jauh di luar kendali kita. Setelah berjam-jam mencoba tidur, energimu habis, sprei berantakan, bantal dan guling tidak di posisi yang seharusnya, fisikmu lelah dan mentalmu juga. Sebentar lagi pagi, tapi pikiran ini masih saja mengusikmu. Kamu jadi rapuh. Besoknya kamu berubah jadi zombie. Atau contoh sederhana ini, ketika kamu bangun pagi, bergegas ke kamar mandi, satu tangan menyikat gigi, tangan lain pegang ponsel. Pikiran kamu pun melayang ke email, padahal tubuh belum sepenuhnya bangun. Selesai bersiap, kamu sarapan tanpa benar-benar merasakannya, karena pikiran kamu melayang ke rapat atau presentasi yang sudah kamu siapkan sejak semalam. Ini biasanya berlanjut seharian, dari satu aktivitas ke aktivitas lain, sejak bangun sampai kembali tidur. Kamu terhanyut dalam pikiran dan segala kesibukan. Mungkin ini kedengarannya aneh, tapi ada orang-orang yang kesulitan untuk hidup biasa saja. Duduk, makan, membaca buku, atau menatap foto yang tertempel di dinding rumah dengan biasa saja. Duduk tanpa memikirkan yang akan terjadi besok. Membaca tanpa menyelipkan perasaan bersalah tentang yang telah terjadi di sela-sela kalimatnya. Ada orang-orang yang hidup untuk mencari kebahagiaan, tapi ada juga orang-orang yang berusaha terlalu keras untuk bahagia. Padahal kebahagiaan itu sendiri adalah mindset. Meski sumbernya bermacam-macam, ia diserap, tumbuh, dan berbuah di pikiran kita. Kita yang menentukan apakah kita mau bahagia atau tidak. Oleh karena itu, ada kalanya kita perlu belajar caranya mengendalikan diri dan pikiran, bukan pikiran yang mengendalikan kita. Saat kehidupan kita semakin sibuk, penting untuk berhenti sejenak dan menilai pandangan kita tentang kehidupan. Konsep mindfulness saat ini dipercaya mampu menjaga kesehatan mental. Mindfulness adalah konsep di mana kita fokus untuk hidup di saat itu, tanpa khawatir yang berlebihan akan masa depan dan tanpa memikirkan hal yang sudah lewat. Mindfulness itu mengamati tanpa mengkritik. Konsep ini membuat kamu menyadari apa yang kamu lakukan tanpa membuat judge tertentu kepada dirimu sendiri. Meski begitu, ini berbeda dengan pasrah ya. Pada dasarnya, mindfulness memungkinkan kamu untuk menangkap energi negatif ketika sedang bereaksi dan menggumpal di kepalamu, sebelum dia sempat menjadi badai dan menyerumuskanmu. Misalnya, kamu tiba-tiba kepikiran tentang keluargamu, lalu kamu berpikir bahwa apa jadinya kalau aku lahir di keluarga yang lain? Apakah masa depanku akan lebih baik? Kenapa hal begini datang kepadaku? Konsep mindfulness membuatmu sadar bahwa hal itu bisa saja memang benar, tapi kamu tidak perlu membuat judge terhadap dirimu sendiri. Apakah masa depanmu lebih baik jika lahir di keluarga yang lain? Jawabannya bisa iya atau bisa tidak. Kita tidak pernah tahu, tapi kamu tidak perlu sepeduli itu. Fokus pada apa yang sekarang terjadi, hiduplah di momen ini. Konsepnya memang sederhana, walau praktiknya tidak gampang.
Untuk punya kondisi mental kayak gini, kamu bisa melatihnya dengan cara meditasi. Kamu bisa cari posisi duduk yang nyaman. Biarkan pundak dan punggungmu di posisi tegap tapi rileks. Letakkan kedua tangan di atas kaki dengan telapak menghadap ke atas. Kemudian tutup matamu. Tarik dan hembuskan nafas perlahan demi perlahan. Rasakan tiap aliran udaranya, rongga dada yang membesar dan mengecil. Satu tarikan nafas lagi, satu hembusan lagi, fokus dan nikmati. Lakukan ini selama 10 menit tiap hari atau 20 menit setiap 2 hari. Meditasi melatihmu untuk fokus pada kondisi saat ini, tanpa memikirkan yang belum ada, tanpa menyesali yang telah terjadi. Kalau kamu sudah terbiasa dan bisa mengontrol pikiranmu, hidupmu akan lebih damai. Berikut adalah langkah-langkah sederhana yang bisa kamu lakukan untuk menerapkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mulailah dengan tujuan. Membuat suatu tujuan dapat mengubah harimu serta mempengaruhi kata-kata, tindakan, dan respons yang kamu lakukan, terutama pada saat-saat sulit. Menjadi lebih hati-hati dan sadar. Mengingat bahwa alam bawah sadar bertanggung jawab atas sebagian besar pengambilan keputusan dan perilaku kita. Praktik ini dapat membantu menyelaraskan pemikiran bawah sadar kamu dengan dorongan emosional. Selanjutnya, menikmati proses makan. Menerapkan mindfulness pada saat makan akan mengubah pengalaman makan menjadi jauh lebih menyenangkan. Ketika kamu mengarahkan fokus seluruhnya kepada tubuh dan alasan mengapa kamu perlu makan, kamu dapat melenyapkan semua perasaan lapar yang tengah dialami. Penerapan mindfulness saat makan bisa dilakukan dengan bernafas sebelum makan, mendengar kebutuhan tubuh kamu, makan sesuai yang kamu butuhkan, tidak terburu-buru saat makan, dan mengkonsumsi makanan yang kamu sukai. Hindari pula distraksi lainnya seperti menonton TV atau main game saat sedang makan agar kamu fokus terhadap makanan. Selanjutnya, memberikan keseimbangan pada otak. Mindfulness terkadang membuat otak kita bekerja dengan sangat keras. Hal tersebut tidak baik jika dilakukan terus-menerus. Beri jeda pada otak untuk melakukan keseimbangan. Meski tidak mudah, ada beberapa cara untuk memulainya, seperti jalani apa yang kamu inginkan, perbarui motivasi kamu, dan buatlah pengingat harian. Setiap tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan mindfulness secara langsung akan memperkuat otak kamu. Selanjutnya, melatih pikiran dan otot. Bersepeda, mengangkat beban, dan latihan di atas treadmill. Kegiatan ini dapat melatih mindfulness. Apapun aktivitas fisiknya, kamu diharuskan untuk bergerak dan bernafas dengan cara yang tidak hanya membuat darah mengalir dengan lancar dan menguatkan setiap sel di tubuh, tetapi juga menyinkronkan tubuh, pikiran, serta sistem saraf. Selanjutnya, tenang dan kendalikan diri saat mengemudi. Lalu lintas yang padat dan pengemudi yang tidak sabar menjadi penyebab amarah dan tingkat stres yang tinggi saat sedang berada di jalanan. Namun faktanya, kemacetan lalu lintas yang paling parah dapat memberikan kesempatan yang baik untuk membangun mindfulness, meningkatkan rasa empati kamu kepada orang lain, serta mengembalikan keseimbangan dan perspektif.